sebelum kita membuat suatu sistem, kita harus melihat dulu di dalam sistem itu ada proses bisnis apa aja. Pada proses bisnis itu di dalamnya ada aktivitas apa saja. Sehingga nanti ketika sistemnya dibuat, semua proses bisnis, semua kegiatan dan aktivitas tercover ya. Jadi jangan sampai kita membuat suatu sistem atau aplikasi atau sistem informasi, tetapi kita nggak mengetahui dulu proses bisnisnya apa aja, langsung bikin aja. Nah itu, eee, akan ada banyak kegiatan atau aktivitas yang tidak bisa, ter-cover oleh sistem itu. Nah sehingga sebelum kita membuat suatu sistem, kita bikin dulu proses bisnisnya. Apa aja proses bisnis di dalam suatu sistem itu nantinya, ya, eee, aktivitasnya apa saja, sehingga nanti semua aktivitas, proses bisnis, kegiatan itu akan tercover di sistem yang ada, ya. Jadi kita, akan tahu proses bisnisnya seperti apa dulu, baru kita bikin sistemnya, gitu ya. Nah jadi, proses bisnis itu adalah kumpulan dari proses yang berisi kumpulan aktivitas atau task ya. Yang namanya proses itu yang jelas ada input dan ada output ya. Jadi harus jelas aktivitas A inputannya apa, keluarannya apa. Ya misalnya proses bisnis, mengisi FRS di, student site ya. Ya, inputannya apa? Inputannya berarti mahasiswa harus sudah bayar dulu ya, gitu. Output-nya nanti akan keluar, eee, hasil submit-nya, ya kan. Nah itu output itu akan menjadi input untuk proses berikutnya. Apa proses berikutnya? Proses approval dosen, PA, gitu. Jadi, output dari suatu aktivitas akan menjadi input bagi proses yang lainnya, gitu. Jadi dia, akan saling berurutan, seperti itu. Nanti kita akan lihat. Nah, cara menganalisisnya bagaimana, kita harus tahu dulu sistem yang ada, seperti apa, baru kita identifikasi, kita improve, baru kita develop perbaikannya to be system, ya. Nah, ini komponen proses bisnis, silahkan dibaca saja, komponen-komponennya ini tinggal dibaca, yang jelas harus ada tujuannya, harus ada batasannya, harus ada input-nya, ya, input-nya juga tidak hanya aktivitas aja, dia bisa berupa suara, kertas, sinyal, data, ya media, itu bisa menjadi input untuk proses yang selanjutnya, gitu ya. Kemudian output-nya juga sama, ya, output-nya bisa berupa sebuah, kertas, sinyal, misalkan, dari suatu proses itu menghasilkan output-nya adalah, laporan, laporan yang di mana laporan itu bisa kalian print, gitu. Nah, itu adalah, output-nya. Jadi tidak selalu output-nya itu berupa aktivitas lagi. Dia bisa berupa, kertas ya, laporan, sinyal, itu dan sebagainya. Kemudian harus ada sumber daya ya, harus ada manusianya, perangkat kerasnya, perangkat lunaknya, ada urutannya, jelas ya, karena dia, berurutan dari suatu proses itu berurutan, bahkan dia bisa memiliki yang namanya SOP. Kemudian adanya keterkaitan. Jadi satu proses ke proses lain atau aktivitas-aktivitas lain itu berurutan, berkaitan, ya. Dan itu bisa melibatkan lebih dari satu unit dalam organisasi. Jadi misalnya unit A bagian marketing, unit B bagian produksi, itu akan ada satu keterkaitan. Ini bagaimana bagian produksi nanti memberikan informasi kepada bagian marketing dan sebagainya. Dan jelas nanti, proses itu harus memberikan nilai tambah atau value added ya, bagi, orang-orang yang berkepentingan. Nah, proses bisnis itu diklasifikasikan menjadi 3, ya. Tadi saya sudah tanyakan, ada proses operasi, proses informasi, proses manajemen. Nah, seperti apa masing-masingnya? Ini, proses operasi itu dia berupa uraian prosedur. Dia biasanya dituangkan dalam sebuah activity diagram, ya. Dia adalah rangkaian event operasional melibatkan manusia, peralatan, kebijakan. Jadi biasanya adalah dalam menyelesaikan pekerjaan organisasi, dia lebih ke arah penyelesaian pekerjaan, karena kan operasi ya, operasional. Dan dia akan seperti ini bentuknya.
Ya, ini adalah, kalau kalian menyebutkannya mungkin flowchart ya. Nah, ini adalah activity diagram, namanya streamline, di mana setiap activity itu diklasifikasikan berdasarkan, pelakunya, ya. Jadi misalnya, ada bagian gudang, bagian pembelian, bagian supplier. Bagian gudang itu aktivitas yang dilakukannya apa aja, bagian pembelian yang melakukan kegiatannya apa aja, ya. Sehingga semua aktivitas itu diklasifikasikan berdasarkan aktornya, aktor atau pelakunya. Nah, kalau kalian sudah baca, ini kira-kira proses bisnis apa nih yang sedang digambarkan ini? Ada yang tahu nggak? Kira-kira ini proses bisnis apa? Yang sudah baca pasti tahu. Proses bisnis apa? Ada yang tahu? Dede, Dani, Teguh, Naufal, kira-kira itu proses bisnis apa? Jangan takut salah, kalau nggak mau boleh, tulis di chat. Tulis di chat ya. Kira-kira ini proses bisnis apa? Tidak usah takut salah, saya nggak akan marahin. Bagian gudang melakukan apa? Dilanjutkan ke bagian pembelian dan seterusnya. Kira-kira ini menggambarkan proses bisnis apa nih? Jual beli. Apa? Jual, Jual beli. Oke, kata jual beli. Kurang tepat, sedikit lagi. E-commerce, Bu. E-commerce. Siapa? Ajril. Sistem penjualan. Masih kurang tepat. Operasional, Bu. Operasional. Ya, operasionalnya apa nih? Kira-kira apa? Ada bagian gudang, bagian pembelian, dan supplier. Kira-kira Retail, Bu. bisnis apa? Retail. Ya, retail. Tapi ini pada bagian retail itu ini di bagian apa proses bisnisnya? Kayak Proses tadi operasi, Bu. Proses operasi, Bu. Proses Iya, operasi. ini adalah proses operasi. Tapi nama proses bisnisnya apa? Misalnya tadi proses bisnis penerimaan mahasiswa baru. Proses bisnis FRS. Nah, kira-kira kalau ini proses bisnis apa? Proses produksi dan penjualan. Di sini ada penjualan. Masih kurang tepat. Distribusi, Bu. Distribusi. Kurang. Bukan manajemen. Ini kita sedang membicarakan bisnis proses operasi. Penyuplaian bukan, Bu? Kenapa? Penyuplaian. Penyuplaian. Penyuplaian tuh ngapain penyuplaian tuh? Proses bisnis pembelian, Bu. Oke. Siapa tadi yang jawab? Zidan, Bu. Muhammad Zidan. Oke. Betul Zidan ya. Nah, jadi ini adalah proses bisnis pembelian barang. Gitu. Jadi dalam suatu perusahaan itu ada bagian gudang, ada bagian pembelian, ada supplier. Supplier ini adalah pihak luar luar perusahaan ya. Nah, di sini si bagian gudang itu akan melakukan pembelian ya, pembelian barang karena barang di gudang habis. Itu maka yang dilakukan pertama kali adalah oleh bagian gudang, dia memberikan informasi. Dia sebelumnya itu bagian gudang punya data dulu nih, data barang mana yang sudah habis yang akan dipesan. Dia bikin dulu datanya, ya. Kemudian dia akan memberikan informasi kepada bagian pembelian. Nih, saya butuh data, saya butuh barang ini. Datanya ini nih, data yang harus dibelinya. Nah, bagian pembelian akan menerima tuh informasi datanya.